Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, so today grammar a little bit start. Yo, ya, yesterday, no? Yo, ye, yan, ye, na, ye, hi, ye, vi, ya, yasama, yamha, ye, hi, ye, vi, yasa, ye, san, yesana, ye, yasme, yamhi, yesu, Yutajanta. yang, ya, yani, yang, ye, yani, ye, na, ye, hi, ye, vi, ya, yasma, yamha, ye, hi, ye, vi, yasa, yesan, yesana, ye, yasme, yamhi, yesu, Yesu, Vivinajanta. ya, ya, yo, ya, yang, ya, yo, ya, hi, ya, vi, ya, sa, ya, sang, ya, sanang, ya, yang, ya, sang, ya, su. Yes. Like the ya, we have to decline like sabba, no? Little bit careful because sabba has a provocative case also, no? No, sabba means all, every 4 minutes. No? Ya, jadi ini kata sabah ini dideklinasikan seperti kata ya tadi ya. Tapi harus hati-hati karena kata sabah ini memiliki kasus deklinasi vokatif ya. Itu ada di situ. Sementara yang tadi ya tidak ada kasus vokatif ya. So if you know ya, sabba also like that, sabbo, sabbe, like that you can decline. Ya, jadi sama persis ya apa deklinasinya, cuma bedanya di kasus vokatif tadi. Dan saya tadi menjelaskan kata sabah itu artinya adalah semua ya, segala. Sabbi satta, like that, no? Sabbi pana, sabbi, no? Little bit careful. Purisa is here, puriso, purisa. Here is a yo, ye, like that. A little bit different, no? Ya, jadi ini deklinasi kata ya itu juga seperti kata purisa ya, tapi agak sedikit berbeda. Kalau purisa kan dia puriso, purisa. Tapi kalau ya ini jadi yo dan ye, bukan ya ya. Sabo, sabe. Nah, jadi kata saba mengikuti deklinasi ya, jadi sabo dan sabe. In the same way, puba, pubo, pube. Ya, seperti itu juga kata puba ya, itu jadi pubo dan pube seperti kata ya. Di do sabba sadaka ya lo be kai sen laဖြစ်ပါတယ်နော်နည်းနည်းသတိထားမှာကအဲ့ဒီစัพพတတာတွေမှာကအလိုပြတ်ပါတယ်နော်ဒါလေးပဲနည်းနည်းกว่า so စัพพ is a သဗ္ဗအလိုစုခတ်သေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတော့သဗ္ဗေတ္တာနော်စัพพကိုဂိုက်စင်မှာဆိုရင်သဗ္ဗောသဗ္ဗေအဲကြောင့်ပုရိသောပုရိသနဲ့မတူဘူးသူကနည်းနည်းလေးกว่าနော်ဒါကြောင့်သဗ္ဗေတ္တာဆိုတာဖြစ်လာတာနော်အဲ့ဒီသဗ္ဗတတာလိုပဲနော်ပုပ္ပါတို့ပရာတို့အပရာတို့ဒက္ခိဏတို့ဥတ္တရာတို့အဒရာတို့လည်းစီရမှာနော်ပုပ္ပါကအရှိရပရာကအနာရနောက်အပရာကတခြားထုမှတ်တပါဒက္ခိဏကတောရဥတ္တရာကမြေရအဒရာကအောရနော်ဒါကြောင့်ဥတ္တရသမေဒိသာဘာဂေဒက္ခိဏသမေဒိသာဘာဂေဆိုပြီးတော့စာရီဆိုတာဖြစ်ပါတယ်နော် So like that, yeah, sabba also can decline in the same way. Puba is the east platformer. Para is the west behind later. Apara is another. Dakina is south. Uttara is a northern. Adara is the below underneath. No? Ya, jadi ada beberapa kata ya yang dideklinasikan seperti kata ya tadi ya, yaitu kata sabah yang artinya adalah semua, setiap atau keseluruhan. Lalu puba itu artinya adalah arah timur atau artinya adalah depan atau yang sebelumnya. Kalau para itu adalah artinya arah barat, belakang ataupun setelah ya. Apara ini artinya adalah tempat lain ya, di lain tempat.
Dakhina, dakhina artinya adalah selatan, utara adalah ya utara, adhara, adhara ini artinya di bawah ya. And Mereka also this Katara group also decline like that Sabha, no, like Kataro, Katare like that. No? The say little bit the special is a in feminine gender. Dete genetic singular. Not only Katalasa, Katalisa also has like that. And feminine located singular. Not only Katalasa, Katalisa also has. These two are extra only. No. Hmm. for the whole group lah saya dong. Yeah, the whole group Oh, from Katara to Anyatama. Enyatama. Katara is a which of the two? Katama is the which of the many? No. Kataman, Kamawacharan like that. No. Katama. No. This is a question. No. Katara is a among the two which one? Katama is a among the many which one? Katama. Now Itara another, other. Enya is another or other. Enyatara one or the two. Enyatama one or the many, like this meaning. Ya, jadi ada beberapa kata lain lagi juga yang dideklinasikan seperti kata ya. Yang tadi itu semua seperti kata ya, yang sabah, puba, para, apara, dakhina, utara, dan adara. Lalu ada juga kata katara, katama, itara, anya, anyatara, dan anyatama. Nah, tapi yang grup yang ini, yang grup katara, katama, itara, anya, anyatara, dan anyatama, ini dia ada sedikit tambahan khusus ya. Jadi dia ketika dia menjadi gender feminin, di dalam deklinasi datif dan genetif tunggal, dia ada tambahan format ya, ada tambahan format jadi kata risa, jadi di belakangnya ditambahin isa gitu ya. Lalu dan juga di deklinasi lokatif tunggal, dia ada tambahan kata risang, jadi ada tambahan isang di belakangnya ya. Jadi itu untuk semua di grup satu grup itu, yaitu katara, katama, itara, anya, anyatra, dan anyatama. Tadi kata katara itu artinya adalah pertanyaan yang mana dari dua ini gitu. Kalau kata katama itu artinya adalah yang mana, tapi dari banyak ya, pilihannya ada lebih dari dua gitu ya. Kalau itara, itara itu artinya adalah yang lainnya. Anya juga sama, yang lainnya. Anyatara, anyatara ini artinya adalah salah satu dari dua pilihan. Kalau anyatama ini artinya adalah salah satu dari banyak pilihan. So you can see our chanting book, no? Katame, Katame, no, Katama, like that. At that I see the Aweja, this become the Katama, like that, no? Katama means one among the many, no? Katama, no? So many among the many, which one is Aweja, like that? This Katama is singular, because Aweja is singular, no? Feminine gender. Now the Katame, this is a C, the Sankara. Sankara is a masculine gender. Plural, they also plural like that. No sabo, sabe, katamo, katame, like that. And also here, katamo again, katamo, punjabi, Sankara, like that. Ya, jadi ini kata-kata ma ya, itu yang ada di buku chanting ya, seperti dia berubah-ubah. Jadi ada tata kata ma awija, tata kata kata me sangkara gitu ya. Jadi ini akar katanya adalah kata ma. Ini seperti yang akan kita bahas ini ya. Jadi artinya adalah salah satu dari banyak gitu. Jadi tata kata ma awija, dari sekian banyak arti dari awija, apa yang disebut awija gitu. Jadi di sini ini juga mengikuti gendernya ya. Awija ini feminin saya dong. Awija feminin. Feminine. Ya. Awija ini feminin. Jadi kata manya ini jadi a-nya a panjang terakhirnya karena dia harus berubah jadi gender feminin. Lalu ada ketika misalkan sankara menjelaskan bertanya tentang sankara, Buddha menggunakan tata katame awija pacaya sankara. Karena sankara ini dia banyak jumlahnya jamak, maka dia maskulin jamak. Jadi bukan katamo tapi katame karena dia jamak ya. Kalau misalkan objeknya adalah maskulin tunggal, maka dia jadi katamo, jadi berbeda-beda. Katame. After that, singular at that time become the katamo, punjabi, Sankara.
because the sankhara they chase the katamo sabor like that. Ya, jadi contohnya ya ketika objeknya adalah tunggal, maskulin tunggal, maka di sini jadi tatha katamo punya bisan karo, mengikuti objeknya. Tidak di sabonnya itu juga katamaru baru deh, no, ya tidak luar kesiam, no, daja wiza pisiatin karama, tatha katama wiza sudah wiza cibiro katama sudah itile energi thara, no, itile ego, no. Tatha katame wija pija sankhara jalo sankhara sudah poli amyagi pide dwe katame subiro, no, amyagi thara pibada poli amyagi. Nada kutu chin kwe pyo le kha ja do katamo punya bi sankhara ko cibiroဒီက raw ဆိုရင်နော်ဒီမှာလဲ energy ဖြစ်ရမှာkatamo ဆိုပြီးနော်နောက်တစ်ခုကနော် so after that you can see the tatha kataman namarupan နော် kataman namarupan နော် kataman and then because see the namarupan is the neutral jeta and then become the kataman like that. Ya, jadi ketika objek pertanyaannya adalah nama rupang, nah nama rupang ini kan gendernya adalah netral, tunggal, maka dari itu dia berubah lagi mengikuti objeknya menjadi katamang. Okay. Okay, this is how to change the grammatically like that. Nah, Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan kata ini sesuai dengan gendernya gitu ya. ဒီတော့ကတ္တလဆိုတာကနှစ်ခုထဲမှာဘယ်အရာဆိုလဲဆိုတော့မေးတာကတ္တမဆိုရင်အများထဲနေဘယ်အရာလို့မေးတာနော်ဣတလကဣမတဘာခြားတဘာဆိုတဲ့နဲ့ရှိတယ်အညကခြားတဘာအညတလကတဘာဘာနှစ်ခုထဲမှာတစ်ခုအညတမကတဘာဘာအများထဲမှာတစ်ခုနော်အဲ့လိုပို့တွေကိုလည်းနော်တပ်ပေါက်လို့ပဲဆင်ရမှာတပ်ပေါက်လို့ဆင်မှာဆိုရင်ရလို့ဆင်ရမယ်လို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော် so another is a today grammar instrumental case no? Instrumental case is a number A is a implemented relation IMP they always not translate with meaning like that with X cut with X no? So Parasuna chitati the Parasuna is a instrumental case na like that no? Parasuna chitati bhikkhuna like that no? Bhikkhuna parasuna this is an instrumental case no? Therefore no? So relationship is a parasuna to chitati no? IMP relationship no? Ya, jadi Shadow juga akan menjelaskan sedikit tentang kasus deklinasi ya, fungsinya apa, penggunaannya seperti apa. Jadi hari ini membahas tentang kasus deklinasi instrumental ya, ini baru ya. Jadi fungsi pertama dari kasus instrumental adalah di sini yang A ini adalah hubungan implementasi ya. Dia jadi instrumental ini digunakan ya gunanya itu untuk menjelaskan menggunakan apa gitu. Jadi di sini contohnya adalah parasuna cindati. Jadi memotong dengan menggunakan kampak gitu ya. Jadi di sini karena menggunakan kampak, maka kampaknya itu ditulis dalam kasus deklinasi instrumental parasuna gitu ya. Seperti kata bhikkhuna, jadi ditambahkan na di belakangnya. Cindati ya memotong. Jadi memotong menggunakan kampak. Jadi yang parasuna ini, kampak ini ditulis dalam deklinasi instrumental. ဒီတော့ဒီနေ့တတ္တဝိပါဒနဲ့ပြောအောင်နော်ကရိယာတစ်ခုဖြစ်မြဲရပဒနာကြဆိုအထောက်ကူကိုဖော်ပြသောနာမ်ဘုတ်ကိုတတ္တဝိပါဒဓာတိထိုကရိယာကိုဖော်ပြသည့်ပို့သို့ဆက်ရသည်နော်ဥပမာတိဖရာသုနာဆိုတာကပေါက်စေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်သူကနာဝိပတ်နော်တတ္တဝိပတ်ဒါကြောင့်ပေါက်စေဖြစ်စေတတိဖြတ်ဤလို့ဖြစ်ဆိုတဲ့နဲ့ပြရပါတတ္တဝိပတ်နော်ဒါကြောင့်ဖရာသုနာနေစေတတိကိုကရဏကရိယာတမ္မန်နဲ့တမ္မန်လို့ဆိုရပါတယ်နော်ဖရာသုနာစေတတိနော်နောက်တစ်ခုကသဟာတိတမ္ပံသူတကွာဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကျင်၍နှုံမပါပဲကင်း၍ဟူသောအဓိပ္ပာယ်တို့ကိုဖော်ပြသူပြုသည်တဲ့နော်သူတကွာဒီနေ့စတိုကာနဲ့ကိုသူတကွာသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာအဲ့ဒီတတ္တဝိပါဒနဲ့သုံးလို့ရပါနော်
အတူတကွဟူသောအဓိပ္ပာယ်ထွက်သည်သဟတာတိစသည်နိဗ္ဗာန်ပုံများကို၎င်းကျင်၍မပါဘဲကင်းအဓိပ္ပာယ်အရာသည်အညတဝိနသောနိဗ္ဗာန်ပုံများကို၎င်းတိုက်ရိုက်ဖော်ပြထားသည့်အခါဤတမန်ကိုသူပြုသည်ပူဇံများကကြရင်သဟဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကနော်ထက်ပေးတယ်အဲ့ကကြတော့ပုတ်တိန်နဲ့ပုတ်တိန်နာသားနဲ့သဟအတူကိစ္စတိသွား၏ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တယဝိပါကနော်အဲ့ဒီအနေပေးရမယ်ဆိုတော့ပုံကြီးထင်ရှားအောင်သဟဆိုတဲ့အနေလေးတွေထက်ပေးတာပါနော်နောက်တစ်ခုကဝိနာပုတ်တိန်နာသားနဲ့ဝိနာကင်း၍ကိစ္စတိသွား၏နော်အဲ့ဒီမှာလည်းပုတ်တိန်နာကနေပြီးတော့ဝိနာကိုနော်တန်ပန်နောက်တစ်ခုဝိနာနေကိစ္စတိကိုကရိယာဝိသေနကရိယာနဲ့တန်ပန်ရပါနော်တခါကျတော့အဲ့ဒီသဟတွေနော်ဝိနာတွေမပါဘူးနော်အဲ့ကကြတော့ပုတ်တိန်နာကိစ္စတိပုတ်တိန်နဲ့သားနဲ့အတူကိစ္စတိသွား၏လို့ပေးလို့လည်းရပါနော်ပုတ်တိန်နာနဲ့သဟကိုသဟထယောဂတန်ပန်တဲ့နော်နော်အဲ့လိုအနေပေးလို့ရပါနော်ထေဘပူဇာနဲ့သူတို့ကဟုအနေရသောသဟကိုတိုက်ရိုက်မဖော်ပြပဲစာသားလောက်ကိုထောက်စားရသိရသည်ချင်းရိပ်မပါပဲကင်းရိပ်ဟူသောအနေတွေကဤတန်ပန်ကိုအသုံးမပြုရပါတဲ့နော်ဒီတော့ဒီကတတ္တယဝိပါရဲ့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခု another is a societic relation နော် like social media societic relation also can use this instrumental case နော် this relation is used to denote the associated or dissociated aspect of sense that is the notion or the with or together and without or not having with. It may further be classified into two sub-relations. No? Another this number B, there are two groups. Number one is here the integrable donating with example Saha Sati. They also thoroughly they add like that. No? And also sometimes without no Anyadara Wina also they use like that. At the time more easy because Saha at the time only we can use this instrument again only with meaning together with like that. Putena no with the sun no Kichati go like that. No? At the time no Putena to Saha no SOE no now Saha to no Saha to Kichati no this is another rotation right? No? Now another Potena Vina Gichati, no? Potena to Vina SOE like that. No? So this Saha here, Saha meaning is a together meaning, no? No, together. Saha. Vina is a without meaning, no? Without the sun, no? Without the sun, go. Potena Vina without the sun, go like that. No? Saha is a together with the sun, this meaning. No? So there are two groups. No? There are two groups. So another group is sometimes no Saha, no Saha. At that time also, no, can get the same meaning, go with the sun like that. No? So Potena Gichati and Potena Saha Gichati. No? These two sentences are same meaning. One is the has Saha. One is a no Saha. No? So no Saha at the time, this Potena can get another meaning also. No? Another meaning also can give. No? Because this instrument has many meaning, right? Right? Other functions can give. But if you put Saha at the time, this meaning only, no other meaning. But see the sentence connection, sometimes we also can get this meaning, go with the sun. Right? Okay. Ya, jadi fungsi kedua yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan kasus instrumental adalah fungsi hubungan fungsi hubungan sosiatif ya. Intinya hubungan antara dua benda gitu aja ya. Jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya hubungan sosial ini adalah untuk menunjukkan bahwa kita bersama satu objek gitu ya, satu objek bersama objek yang lainnya gitu ya. Atau melakukan sesuatu bersama seseorang atau bersama sesuatu gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah Putena Saha Gacchati ya. Jadi Putena ini adalah akar katanya puta ya, artinya putra ya. Jadi di sini Putena ditulis dalam deklinasi instrumental. Jadi
artinya bukan menggunakan putra ya, pergi menggunakan putra bukan, tapi pergi bersama putra gitu. Di sini, tapi di sini dibedah dua lagi ya hubungan sosiatif ini menjadi yang sosiatif yang eksplisit dan sosiatif yang implisit. Yang eksplisit maksudnya adalah dia sangat jelas karena dia harus ditambahkan kata saha ataupun wina ya. Jadi saha ini artinya adalah bersama gitu. Jadi hubungan sosiatif eksplisit ini dia menggunakan kata saha ini. Jadi artinya sangat jelas gitu. Putena saha gacati, pergi bersama putra gitu ya. Atau misalkan hubungan tanpa sesuatu gitu ya, melakukan sesuatu tanpa seseorang. Misalkan putena wina gacati. Wina kan tadi artinya adalah tanpa ya. Jadi pergi tanpa putra gitu ya, bukan pergi tanpa menggunakan putra gitu. Jadi ini fungsi lain dari kasus instrumental. Nah, tapi ada juga yang hubungan sosiatif implisit. Jadi perbedaannya yang eksplisit sama implisit di sini yang diimplisit tidak menggunakan kata saha maupun kata wina ya. Kata wina tidak mungkin bisa, tapi kalau saha pun dia tidak menggunakan. Jadi walaupun tulisannya hanya putena gacati, artinya bukan pergi menggunakan anak gitu, tapi maksudnya pergi bersama si anak gitu. Tapi di sini kata saha atau kata bersamanya itu tidak ditulis secara eksplisit, makanya di sini ditulis sebagai hubungan sosiatif implisit, tidak tertera langsung gitu maksudnya ya. Jadi ini adalah dua fungsinya. Yang eksplisit bisa menjelaskan melakukan sesuatu bersama seseorang ataupun melakukan sesuatu tanpa seseorang. Ya, putena wina gacati artinya pergi tanpa putranya. Atau yang B2 yang hubungan sosiatif implisit itu artinya adalah sama pergi bersama putranya, tapi tanpa dijelaskan langsung, tanpa menggunakan kata saha. Nah, tadi saya juga menjelaskan kalau putena gacati saja, sebenarnya kata putena ini bisa artinya berbeda lagi, bukan cuma pergi bersama anak gitu ya. Tapi ini belum dijelaskan nanti mungkin di yang bagian C, D atau yang selanjutnya gitu ya. Tapi melihat hubungan dari kalimat-kalimat dari kata-kata dalam kalimatnya bisa juga artinya sebagai bersama, pergi bersama putra. So saha and Saturday same meaning. Saturday, no, the wrong spelling. Day, no, this is a sound, no, Saturday, no, Saturday. So saha Saturday can use this, but we cannot use this form, no. Oh, dan saha sadi anyata yang wina is indicable. Yeah, indicable. Ya, ya, jadi kata saha dan sading itu artinya sama ya, artinya adalah bersama. Sading ya, di situ salah tulis. Itu harusnya SADDHIM titik ya. Sadim, sading gitu ya. Artinya sama bersama. Anyatra dan wina itu artinya sama, artinya tanpa ya. Nah, ini semua ini saha, sading, anyatra dan wina ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Jadi bentuknya selalu seperti itu. Nah, tadi saya juga menjelaskan kalau untuk kita ingin menggunakan arti kata bersama, maka putena gacati yang sosiatif implisit itu bisa menggunakan arti bersama, ya, tapi tidak bisa digunakan untuk artinya itu tanpa pergi tanpa putra, itu tidak bisa. Arti kata wina itu tidak bisa untuk digunakan di hubungan sosiatif implisit. Jadi hanya bisa digunakan untuk kegunaan bersama seseorang. Yeah. So is Ija Yane today? Ija is a today. Ija today, Maya, we Gichama, we go Gichama, 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 together with the many yogi. No. Yeah. Yogi, he. No. Yogi. Plura. No one person yogi. No. Yogi. Satu garden nama alaman. Satu garden nama tanan. No. Tanan. Nia. Satu garden nama alaman or tanan. Nama tanan. Ya, jadi saya memberikan contoh kalimatnya ya dalam bahasa Pali ya, yang fungsi bersama ini. Jadi artinya adalah hari ini
kami pergi bersama para yogi ke sekitar Taman Sari ya, sekitar Taman Sari. Jadi bahasa Palinya adalah Ajatani. Ajatani itu artinya adalah hari ini. Ajatani mayang. Mayang artinya adalah kami. Ajatani mayang gacama. Gacama artinya pergi bersama ya, karena subjeknya banyak kami, bukan gacami ya, gacama. Ajatani mayang gacama Taman Sari nama Stone Garden nama Aramang. Araman Aramang or Tanang. Uyana or Tanan. Uyin, Uyin. Uyana is a garden. Uyana. No, Uyana. Oke. Ya. Ajatani Mayang Gacama Stone Garden nama Uyanang ya. Stone Garden nama ya berarti namanya Stone Garden Yogi, gitu ya. Yogi, Oh, Yogi. iya. Yogi. Ada yang ketinggalan ya, yogihi bersama para yogi gitu ya. Jadi bukan yogina ya, tapi yogihi karena yoginya banyak gitu. Yogi dalam kasus instrumental, yogihi Stone Garden nama Uyanang. Uyanang itu artinya seperti taman ya, seperti atau hutan. Jadi Sometimes Sade Yogi kan, Yogi Sad- Hisa. Sade Yogi, Yogi Sade. Tapi kalau kita mau menggunakan fungsi yang hubungan sosiatif yang eksplisit atau kita bikin artinya lebih jelas, kita bisa tambahkan kata saha atau sading ya. Jadi ajatani mayang gacama sading yogihi Stone Garden nama Uyanang. Okay, now we change the saya, I. So Yogi Sade. Yogi Sade, slogan nama Oyana Kechami, because ayah, no? Ya, jadi kalau subjeknya diganti menjadi saya, tadi kan kami ya, ini saya berarti kalimatnya berubah jadi ajatani, ahang, Stone Garden, Slogan nama. ajatani, ahang, yogihi, sading, Stone Garden, nama Uyanang, gacami, gitu ya. Chanudi Izajane Yogi Done Sade Tudogwa Satogane Nama Oyana Slogane Nishido Uyindo no Kesami Babai no. So here Masamaya Sutta also here no Ekan Samaya Bhagava Sakesu Viharati Kapila Uddhase Mahata Bhikkhu Sangena Sade Pancamante Bhikkhu Sate Sabe Va Arante no. At the time in this sentence Bhagava is a no Buddha singular because of this they say that Viharati singular word no. So Buddha stay no together with the many bhikkhu no sati. At the time this is instrument case Penchamatehi bhikkhu satehi 500 bhikkhu all are arahant sabbehi wa arahantehi all are instrument case sabbehi also sabbehi eva no here sabbehi eva arahantehi no all are instrument the plural form no together with the all 500 arahant bhikkhu together with the 500 arahant bhikkhu. Ya, jadi di sini saya memberikan contoh lagi ya apa penggunaan kasus yang sosiatif ini ya bersama artinya di dalam Sutta Mahasamaya Sutta ya. Jadi di sini ada Ekang Samayang Bhagawa Sakesu Wiharati. Jadi Bhagawa satu orang kan, satu orang Buddha. Makanya kata kerjanya adalah Wiharati, sudut pandang orang ketiga tunggal gitu ya. Lalu dijelaskan lagi Kapilawatusming Mahawane Mahata Bhikkhu Sanggena Sading. Nah, ini adalah kasus hubungan sosiatif yang eksplisit ya karena dia menggunakan kata sading artinya bersama. Nah, ini Bhikkhu Sanggena juga ditulis dalam kasus deklinasi instrumental bersama para bhikkhu sangga gitu ya. Jadi bukan menggunakan para bhikkhu sangga. Lalu dijelaskan lagi Pancamatehi Bhikkhu Satehi Sabehewa Arantehi. Ini semua ditulis dalam instrumental ya, tapi instrumental jamak. Tadi Bhikkhu Sanggena itu instrumental tunggal ya, seperti Purisena ya. Tapi kalau Pancamatehi Bhikkhu Satehi Sabehewa Arantehi ini instrumental jamak. Karena tadi Bhikkhu Sangha itu sangha
dihitungnya satu kelompok gitu ya. Tapi sementara ini Pancamatehi ini 500 karena dia banyak jadi ditulis dalam instrumental jamak. Biku Satehi ini menjelaskan 500 biku kan, makanya ditulis juga dalam instrumental jamak. Sabehewa ini terdiri dari dua kata sebenarnya, sabehi dan ewa. Jadi kata sabehi ya juga ditulis jamak ya karena menjelaskan 500. Arahantehi para arahat ini juga ditulis dalam instrumental jamak karena 500. Jadi ini artinya semua adalah Bhagawa tinggal bersama para bikus, bersama biku sangha, bersama 500 orang biku yang semuanya adalah arahat. So this Mahata also instrumental case. Bhikkhu Sankena also instrumental case. But it's a singular, not plural. Because Sangha never use a plural. Always they use a singular only. Like Suna, Tume, Bande, Sango, like that. No, they always use Sangha as singular like that. Because many bhikkhu together we call that Sangha, right? So at that time Sangha is a one group only. Always they use a Sangha, the singular case. So Mahata is a instrumental like that, like Arhata like that. Like that. This group. This group, this Arhan. Oh, Mahan. Maha Arhan group. Yeah. Silawan. Yeah, like Jonathan group like that. So at that time you can decline like Mahata. Mahata. Like Mahata. Silawan. Upstairs. Below. Instrumental ke Silawata. No Mahata. So this Mahata also is singular because see the Bhikkhu Sangha. Seeing the singular, we also modify the Mahata like that. So this Bhikkhu Sangha are not one, many Bhikkhu, they modify by Pechamatehi, Bhikkhu Siddhi Sabewa Arantehi like that. No? Ya, jadi saya sudah menjelaskan ini ada Mahata Biku Sanggena Sading ya. Jadi Biku Sangha saya sudah menjelaskan itu ditulis dalam instrumental tunggal ya, karena saya sudah menjelaskan kata sangha itu tidak pernah dituliskan dalam kasus jamak ya. Jadi dianggapnya sebagai satu grup biku gitu, tidak pernah ditulis dalam jumlah pelaku jamak gitu. Lalu kata Mahata ini artinya besar ya, besar. Ini juga ditulis dalam instrumental, deklinasi instrumental tunggal karena dia sedang menjelaskan kelompok bikunya gitu, kelompok bikunya besar gitu. Dan kata Mahata ini dia dideklinasikan seperti kata silawan ya. Jadi kalau instrumentalnya dia Mahata ataupun Mahatena ya. Tapi di sini menggunakan kata Mahata artinya besar, yaitu biku sangganya yang besar, kelompoknya besar. Tapi ditulisnya dalam jumlah pelaku tunggal karena biku sangganya ditulis dalam tunggal kan. Tapi yang Pancamatehi, Biku Satehi, Sabehewa dan Arahantehi itu ditulis dalam jamak karena mereka menjelaskan isi dari biku sangganya. Di Mahatamaya tu mah, no? Mahata Bhikkhu Tangena so Bhaya Shin Tiruka nede chang pa ba, no? Bhaya Shin di Kapila Mawu Tore ma Mahata go adi chi mya gu tho, wa ayeda adi mya gu tho, Yan Thanga ni tu do bwa. အဲ့ဒါကိုယန္တန်ကဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ယန္တာမထေ900ဖြစ်ကြကိုတော့ယန္တန်ကနေတူတကွာလို့အဲ့လိုအသေးပဲပြန်ရပါဒီမဟာတာကအနေကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘေကုတန်ကဆိုတာကဘယ်တော့မှအများကြီးမသိဘူးသူကနော်သူနာတုမေဗန္တိတန်ကောတန်ကတော့ဒီတိတော်ဤစကားကိုနောက်ထော်တော်မူပါဆိုပြီးတန်ကောအဲ့လိုပဲအနေကြီးသုဒ္ဓများပါနော်ဘယ်တော့မှအများကြီးမသိဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနော်ယန္တာအရဟံယန္တာ900ဖြစ်တော်လဲသူကတန်ခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုရင်အနေကြီးပဲသူပါနော်အဲ့ဒီယန္တန်ခါကဘယ်လောက်များလဲဆိုတာကိုနောက်စာနဲ့ယန္တာ900ဆိုပြီးတော့ပင်စမန်တေဟိဘေကုတတေဟိသဗ္ဗေဟိဝအလံတေဟိဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ထားမှန်ပြီးတော့ဝိသေသနာပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတတ္တေဆိုတဲ့စာလုံးပါတတ္တေကအတူတကွာလို့အဓိပ္ပာယ်ပေးရပါတယ်နော်ခုနတဒါမှာသင်တဲ့တတ္တေသ
Saha lah ya, here saha tu kan. Saha is the same meaning, no? Ya, jadi saya sudah menjelaskan di Mahasamaya Sutta ini itu kan menggunakan kata sading ya. Tapi seperti dijelaskan tadi, kata saha dan sading itu sama. Jadi di sini mau diganti kata saha juga boleh-boleh saja. That is the same meaning. No? Okay, so now we go the Anapana today. Anapana, Kaya Nupasana. Anapana. Anapana. So yesterday we are already sitting, no, straight the upper body, already sitting on the seated, no. Palenga abujitwa ujukaya panidaya, parimukan sade upadvetwa, no. We already facing ante here. So today is the so sato asasati sato pasasati, no. Okay. Ya kemarin, sekarang kita lanjutkan Mahasatipatthana Sutta ya. Kemarin kita sudah bahas sampai Kayanupasana Anapanapabang, sampai bagian bagaimana cara mengatur badannya gitu ya. Jadi sekarang kita masuk ke So Satowa Asasati, Satowa Pasasati. Menega, no. Anapana jadi ni bare, no. Anapana ga, no. ခဏကိုယ်တက်တက်တာတေဘယ်ကိုထိုင်ပြီးတော့ကမ္မတာအယုံမှာစိတ်ကိုရှေ့ရှုထားပြီးတော့ထိုင်နေပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တဝတတိရှိလျက်တတိရှိသည့်ဖြစ်ရသာလျှင်အတတတိဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေနော်သောထိုယံတော်သည်သတ္တအဆက်မပြတ်အမှတ်ရသည်ဖြစ်ရသာလျှင်အတတတိဝင်သက်ကိုဖြစ်စေသတ္တတတိရှိဖြစ်သည့်သာလျှင်ပတ္တတိထွက်သက်ကိုဖြစ်စေနော် ဒါဒီနေ့စပြီးတော့တရားရှုပြီเนาะ so sato asasati sato pasasati is starting the meditation no so this sentence are cover to ante the arashit alatamega no being very mindful he breathing in mindfully he breathing out this sentence are cover to all the whole anapana meditation this sentence are very short but very powerful no ante the alatamega no. Ya, jadi saya sudah menjelaskan, sekarang sudah mulai penjelasan bagaimana kita bermeditasinya gitu ya. Jadi so satawa asasati, satawa pasasati. Dia mengetahui nafas masuk, dia penuh perhatian ketika menarik nafas, dia penuh perhatian ketika mengeluarkan nafas. Jadi saya sudah menjelaskan walaupun kalimat ini pendek, tapi ini sebenarnya sudah mencakup seluruh praktek anapana dari awal sampai mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi walaupun kalimatnya pendek, tapi ini kalimat yang sangat penting dan sangat krusial. Ya. Sato wajah sato ewa no no sato and ewa no sato and ewa they are sandi no sandi joining wa and then sato ewa become sato wa like that no Ya, kata satowa ini kalau kita cari di kamus ini adalah gabungan dari sato dan ewa sato dan ewa ya, sato dan ewa ini adalah gabungan dua kata sandi ya kalau bahasa Palinya gitu. So sato meaning is a mindful meaning, mindful, no. Sato wa mindful. This yogi must be mindful. This meaning. Ya, jadi sato dan ewa ketika digabung jadi satowa ya. Di sini saya menjelaskan kata sato ini artinya adalah mindful, penuh perhatian. Di ketika yogi itu harus penuh perhatian. Being very mindful, he breathing in, mindful, he breathe out. So, samatha meditation also mindfully breathing in, vipassana meditation also mindfully breathing out. This meaning. Never mind. Yeah. Never mind. They say they are very beautiful English they paint. Okay, never mind. Yeah. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya di sini so satowa asasati, satowa pasasati. Jadi maksudnya seorang yogi itu dia
penuh perhatian ketika menarik nafas dan penuh perhatian ketika mengeluarkan nafas. Jadi karena tadi saya sudah menjelaskan, ini kalimat ini menjelaskan praktek dari awal latihan sampai mencapai arahat, berarti ketika samatha, seorang berlatih samatha, dia juga penuh perhatian ketika menarik nafas, penuh perhatian ketika mengeluarkan nafas. Ketika wipasana juga sama, dia menarik nafas dengan penuh perhatian, mengeluarkan nafas dengan penuh perhatian. So according to grammatical, this so is a he nominative, sato also nominative, asasati is a present conjugative verb, not third person because so, right? Ya, kalau menurut tata Masih. bahasanya ya, kalau kita bedah, di sini kata so ini kan dalam bentuk nominatif ya, seperti kemarin sudah dijelaskan. Dia nominatif maskulin dari kata tak ya, artinya dia. Ya, satowa ini kan dari kata sato. Sato ini juga kasus nominatif, artinya mengingat atau penuh perhatian. Asasati ini adalah kata konjugasi ya, konjugasi orang ketiga tunggal, karena subjeknya adalah so ataupun dia. Jadi so satowa asasati. So this breathing in, breathing out are always in out like that, no? Without meditation, also they are always in out, no? So at the time Buddha, no, encourage mindful with the being mindful, breathing in, breathing out. This meaning is that sometimes pay attention there, breathing in, breathing out, no? So vipassana time is a many object, not only breathing in, breathing out, no? Sometimes nama rupa, some the rupa also, some and nama also, citta cetasika also, have to pay attention. At that time also you are breathing in, breathing out. At that time also we can call you up, being mindful, you are breathing in, breathing out. Even though not pay attention, breathing in, breathing out, but can say you are being mindful, breathing in, breathing out because you are meditating at that time. Ya, jadi saya sudah menjelaskan sifat alami dari nafas ya, dia masuk dan keluar gitu ya. Jadi maksudnya ketika seorang bermeditasi ya, dia harus mengetahui nafas masuk dan keluar gitu. Jadi di samatha maupun vipassana sama. Jadi walaupun di meditasi samatha dia mengetahui nafas masuk dan nafas keluar, kalau pikiran lari ya dia harus mengembalikan lagi ke nafas masuk dan nafas keluar. Kalau di vipassana, walaupun kadang objeknya itu bukan cuma nafasnya, tapi kadang nama dan rupa, cita-cita sika gitu yang datang bersama nafasnya. Tapi saya sudah mengatakan walaupun seorang yogi memperhatikannya itu bagian nama dan rupanya atau cita-cita sikanya ketika bernafas, di sini masih termasuk dia bernafas dengan penuh perhatian. So asasati, no, according to Sutanta way they translate breathing in, no, pasasati breathing out. But according to Vinaya, they translate this as breathing out. Asasati breathing out. Why? The human being born from coming out from mother womb, they start there breathing out like that. So at that time they translate asasati is a breathing out, pasasati is a breathing in like that. But Sutanta way is a practicing meditation way at that time. Asasati is a breathing in, pasasati is a breathing out like that. No, so in fast, breathing in. Yeah, yeah. So according to we are follow the Sutanta way because we are meditating there, right? So Vinaya way is a Vinaya Pitaka they translate breathing out, asasati breathing out. Because coming from mother womb, they start the breathing out like that. I don't know, we are very suffering, I think, inside. So outside go out, wow. Okay. Ya, jadi saya sudah menjelaskan di sini kata asasati dan pasasati ya. Kalau secara sutta biasanya ini dijelaskan asasati itu bernafas masuk, pasasati itu bernafas keluar. Tapi kalau penjelasan secara winaya, asasati itu nafas keluar, pasasati itu nafas masuk. Karena kalau menurut winaya, ketika seseorang itu lahir, dia itu bernafas keluar dulu, baru bernafas masuk gitu. Jadi saya menjelaskan mungkin di dalam perut ibu itu sangat menderita. Jadi ketika keluar dia buang nafas gitu, lega akhirnya.
lalu baru nafas masuk. Jadi tapi sebenarnya sama saja. Ini hanya perbedaan penjelasan secara sutta dan secara winaya. ဒီတော့အတ္တတတိကိုနော်ဝင်လေလို့ပဲဘာသာပြန်ပါတယ်နော်သုတ္တန်နိယအတ္တတတိကိုထွက်လေလို့ဘာသာပြန်ပါဒါပေမဲ့ဝိနည်းပိဋကကြတော့ဝိနည်းထက္ကရာကြတော့နော်ဝိနည်း commentary ဝိနည်း commentary ဝိနည်းထက္ကရာကြတော့အတ္တတတိကိုထွက်လေလို့ဘာသာပြန်တယ်ဘာလို့ဆိုအမိဝမ်းကထွက်လာရင်ထွက်လေနေရင်ထွက်လို့မရှူဘူးပေါ့အမိဝမ်းတဲ့ကလေးကပထမဆုံးအရင်လေကိုရှူထုတ်ပလိုက်လို့ပြောပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိနည်းထက္ကရာလို့ကတော့အတ္တတတိကထွက်လေအတ္တတတိကဝင်လေနော်ဒါပေမဲ့သုတ္တန်နိယကတော့သုတ္တန်ထက္ကရာကတော့အတ္တတတိကဝင်လေအတ္တတတိကထွက်လေသုတ္တန်နိယကတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာသွားရမယ့်နည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ရှူတဲ့အခါကျတော့ဝင်လေနေစရှူပါတဲ့နော်ဒါကြောင့်အတ္တတတိကိုဝင်လေလို့ဘာသာပြန်ပါတယ်နော်ဝင်လေအတ္တတတိကိုထွက်လေဒါကြောင့်တရားရှာရင်ဝင်လေထွက်လေလို့ပဲပြောရမယ်ထွက်လေဝင်လေလို့မပြောရဘူးနော်ဝင်လေထွက်လေ so if you are interview always say breathing in breathing out not say breathing out breathing in no. Start breathing in fast like that no? In out like that Ya, jadi saya menjelaskan karena kita sedang berlatih meditasi, kita lebih baik mengikuti penjelasan sutta ya. Jadi ketika interview jangan bilang saya bernafas keluar masuk gitu, tapi lebih bagus bernafas masuk keluar. Gitu. So after that, no, Buddha started samatha meditation. No, Digan wa asan santo, digan asa samiti pajanati, etc. No, Diga meaning is a long, no, no, Digan long, Diga, no, asa santo is a wine breathing, no, wine breathing, no. So nominative can get this meaning like that. Why breathing? I also explained this meaning that maybe two days ago I think. Nominative case can get this meaning also. Why breathing like that? Breathing, why breathing in long? At that time, Pajanati. This is a third person. No, at that time, subject you can find the nominative case. At that time, you can find the previous sentence saw like that. No, at that time, this Pajanati also refer to the soul like that. It's yogi. He. Huh? He knows, no? He knows. Right? He knows. Even though this sentence had know that he, but previous sentence already has soul like that. No, at that time, take again this soul. So soul to Pajanati, no subject verb relationship. No, he knows soul Pajanati. So between this quotation marker is another meaning like that. No, another sentence. Between the quotation marker, another sentence because it's a meat, right? Meat is a meat iti. No, meat at the time subject must be I. No, I am breathing. I am breathing in long like that. So Digan as a summit there, separate sentence, no, separate sentence. No. Ya, jadi kalimat berikutnya itu sudah mulai penjelasan samatha ya, yaitu digang wa asasanto, digang asasamiti pajanati. Jadi di sini kalau kita melihat kasus kata konjugasi dulu deh. Kata konjugasinya adalah pajanati. Pajanati ini artinya adalah melihat. Pajanati ini kata konjugasi yang ditulis dalam sudut pandang orang ketiga tunggal. Jadi subjeknya siapa? Subjeknya sebenarnya adalah ada di kalimat sebelumnya yaitu so atau dia, seorang bhikkhu tersebut gitu ya, atau yogi tersebut. Jadi walaupun tidak ditulis di sini, kita harus mengetahui bahwa sebenarnya subjeknya adalah si orang yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya. Jadi kalau mau ditambahkan mungkin bisa jadi digang wa asasanto, digang asasamiti so pajanati. Kalau mau lebih jelas gitu ya. Nah, di sini kata digang dan asasanto, digang itu artinya panjang ya, asasanto artinya nafas masuk. Dua-duanya ini ditulis dalam kasus deklinasi nominatif. Nah, jadi Sedo juga menjelaskan, kemarin Sedo sudah menjelaskan bahwa kadang kasus nominatif, dua kasus nominatif itu bisa membawa arti terselubung yaitu sebagai
ketika. Jadi ketika bernafas masuk panjang gitu maksudnya. Jadi walaupun tidak ada kata ketika di situ, tapi karena dua kasus nominatif ini bisa membawa arti seperti itu. Ketika bernafas masuk panjang. Nah, sementara yang di dalam tanda kutip itu digang asasamiti, digang asasami kan. Nah, di sini dia ada kata konjugasi sendiri lagi, asasami ya, bukan asasati. Kenapa? Karena subjeknya adalah saya, ahang. Jadi asasami gitu. Jadi yang digang wa asasanto pajanati sama digang asasami itu subjeknya berbeda. Jadi arti dari keseluruhan kalimat ini kira-kira adalah ketika yogi tersebut menarik nafas panjang, dia mengetahui dalam pikiran dia saya sedang bernafas masuk panjang. Jadi ada seolah-olah ada dua kalimat di situ ya, karena subjeknya ada dua. So he not translate iti meaning, no, but we can translate. He knows that. He knows that I am breathing alone better. Translate iti also. What that I know. He knows that I am breathing alone. This is a better full translation. Ya, di situ saya sudah menjelaskan kata iti ya, digang asasami ditambah iti. Nah, iti ini kadang dalam satu kalimat tidak diterjemahkan ya. Jadi sebenarnya arti kata iti itu artinya adalah demikian. Jadi kadang terjemahannya itu ketika yogi tersebut bernafas masuk, dia mengetahui nafas saya bernafas masuk panjang gitu ya. Jadi kalau mau terjemahan lebih lengkap mungkin ketika yogi tersebut bernafas masuk panjang, dia mengetahui demikian. Saya bernafas masuk panjang, tapi tanpa diterjemahkan pun sebenarnya kan tidak terlalu masalah ya. So this asasanto is really no like chananto like that. This group because this word is asasati, right? Asasa is the person, no. So charity is a word. Chananto is a person like that, no. Like arahati is a word. Arahanto is a Buddha like that. So this asasa is a nominative case, no. Ya, saya juga menjelaskan kata asasanto ya. Jadi kata asasanto ini dia adalah kata kerja partisip berarti ya. Dia karena kata kerja konjugasinya adalah asasati. Dia seperti kata carang dan caranto gitu ya. Kan kata carang dan caranto itu akar kata kerja konjugasinya adalah carati ya. Tapi kalau misalkan dia ditulis dalam deklinasi kata partisip nominatif, dia jadi carang atau caranto. Demikian pula kata konjugasi asasati ketika ditulis dalam kata kerja partisip nominatif, dia jadi asasang atau asasanto gitu ya. Jadi artinya adalah pemilik orang yang memiliki nafas masuk gitu ya. Kalau arahati itu kan kata kerja, sementara arahang atau arahanto itu adalah orang yang memiliki sifat arahat tersebut. This word is all meaning, all meaning, no, all meaning, no. So this all they place here already, no? All meaning. Why is the all meaning? No? Ya, di situ ada kata wa ya. Wa ini artinya adalah atau. Jadi dia ini untuk memisahkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tapi untuk di bahasa Pali dia wa-nya itu biasa di situ di tengah-tengah kalimat ya. Jadi mungkin ini perlu diperhatikan. Because sometimes long, sometimes short. Because this, no, because they put the wa like that. Karena di kalimat pertama Buddha menjelaskan tentang ketika yogi itu bernafas masuk panjang. Lalu kan kadang ada nafas masuk yang pendek. Jadi makanya ditulis kata atau di situ. So this pajanati and so is ugly, and this me and I is ugly like that. Ya, jadi saya sudah menjelaskan lagi ya, kata pajanati itu subjeknya adalah so atau dia atau biku tersebut, yogi tersebut. Sementara digang asasami itu subjeknya adalah saya. Jadi dalam pikiran dia berpikir saya. So this digang is acoustic, no? Acoustic, no? Digang, like the rupa like that, no? Non-nominative.
cannot be nominated, no, cannot be nominated, no. So in this sentence only have the saw pajanati, you know. So this digan is like ever meaning, no, ever meaning, no. Breathing in long is the ever meaning, no. He breathe in, no. Or sometimes we can say the object also like. So this adjusted, no, adjusted it, no. So I will see the in the Nisaya, no. So he gave the ever meaning, no, ever meaning, no. So he breathe in lonely. So this ever already I explained yesterday lah. Yesterday already explained this ever. The Sukha Sayati like that. Sukha Sayati, this ever meaning. He sleeps soundly like that. So here also he breathing in lonely. Like that. Why this nominated? Yeah, enough. Why breathing? Sudden nominated, we can get this meaning. Why breathing? Nominated, asasanto. Right? Okay, later I will say. Not yet teaching this one. Not yet. Equal saya. Not yet. Nominated, but not yet. Another special nominated over here. Not yet finished yet. Ya, jadi revisi ya. Tadi ternyata digang ini bukan ditulis dalam deklinasi nominatif, tapi dia ternyata deklinasi akusatif. Yang tadi yang penjelasan bahwa nominatif bisa membawa arti ketika, itu ternyata hanya satu kata nominatif saja sudah cukup gitu ya. Tapi ini Sayadaw belum jelaskan, makanya sementara ikut Sayadaw dulu gitu ya. Asasanto, jadi ketika dia bernafas masuk ya. Sementara dighang ini ditulis dalam akusatif, dia sebagai penjelasan kata keterangan dari nafas masuknya gitu ya. Jadi kemarin kan Sayadaw sudah sempat menjelaskan kegunaan deklinasi akusatif ya, selain menjadi objek, dia juga bisa menjadi kata keterangan. Seperti kemarin contohnya adalah tidur dengan bahagia, sukhang sayati. Jadi di sini juga bernafas dengan panjang, dighang asasanto. The DHEN also can give, no, for your knowledge. The DHEN also can give. No, sometimes when, sometimes why, like later I will, because this higher level. Can why also can, but different meaning lah. Seeing the sentence. Here they need that why. Ya, jadi kadang di sini nominatif ini. No, why I yearn? This is another meaning. Why I yearn? Why I yearn? I very rich. This is another meaning. To do it at that time, did you eat and when? Right? 当小我小时候 when I yearn, I very rich. At the time, cannot use the why. No, to do it at the time when. No, can use two meaning. Later I will explain. No, now is a ikusaya. Follow me now, because I know that this pattern. Ya, jadi saya menjelaskan sekali lagi ya, ini yang fungsi spesial dari kasus nominatif ini belum dijelaskan oleh Sayadaw. Tapi kalau mau tahu sedikit, nominatif ini bisa juga berarti ketika atau ketika sedang. Jadi sebenarnya hampir sama ketika dan ketika sedang ya, tapi ini sebenarnya sedikit berbeda. Oke, digan wa asasanto, digan asasamiti, pajanati, no? ဒီတော့ဗမာလူကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်နော်ဒီကံဝါနော်ရှိစွာမူလဲဝါရှိမူလဲအတ္တတန်တော့ဝင်သက်လေးကို
ဖြစ်စေလတ်တော်နော်ရှုလတ်တော်အဟံငါသည်ဒီကံရှိစွာအတ္တတမိဝင်သက်လေကိုဖြစ်စေ၏ဣတိဤသို့ပဇာနာတိကွက်ကွက်ချာချာအပြားတည်သည်နော်နောက်တစ်ခုထွက်လေလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒီကံဝါရှိစွာမူလဲပဇာနာထွက်သက်လေကိုဖြစ်စေလတ်တော်အဟံငါသည်ဒီကံရှိစွာပဇာတမိထွက်သက်ကိုဖြစ်စေဣတိဤသို့ပဇာနာတိသိနော်ဒီတော့အရှိကိုအရင်သိရမယ်နော် so ဒီကံမှာအဆဆန်တော် is a နော် breathing in the same way breathing out also the same only အဆဆန်တော်ပဆဆန်တော်ခြေအဆဆာမီယံပဆဆာမီခြေ only နော် so at the time breathing out long နော် Ya, jadi perbedaan dari kalimat yang pertama dan kalimat kedua itu hanya di kata asasanto dan pasasanto dan juga di asasami dan pasasami. Jadi selebihnya itu sama. Cuma artinya adalah ya kalau yang pertama itu ketika bernafas masuk panjang ya, sementara kalau yang kedua itu ketika bernafas keluar panjang gitu. Jadi bedanya hanya nafas masuk dan nafas keluar saja. Oh, wow, yeah, wow is the translate. Pali, no. Never mind. English only or one only need, but Pali they need two. Pali they need two, but English they need one only. Yeah. But Pali they need the every sentence wow like that. But English they need all one time only. Yeah. So Rasa is a short. Right? So short, Diga is short, Rasa, all grammatical all the same like that. Meaning only long and short only changing. Nah? Ya, tadi ada pertanyaan Bante Damadira ya. Jadi ini juga emang sebenarnya cukup unik di dalam bahasa Pali ya. Karena kalau misalkan di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kata atau itu hanya butuh satu kali kan, hanya satu ini atau ini gitu ya. Tapi sementara dalam bahasa Pali, kata atau wa itu ya, itu harus ditulis di dua-duanya. Jadi digangwa, rasangwa. Jadi panjang atau pendek. Jadi wa-nya harus dua kali, nggak bisa satu kali. Ini perbedaan yang perlu diperhatikan dalam bahasa Pali. Nah, lalu di sini perbedaan yang antara kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu sebenarnya secara tata bahasa Pali tidak ada perbedaan. Formatnya sama semua, hanya katanya yang berbeda. Jadi kalau di yang pertama, kedua itu menggunakan kata digang atau panjang, di kalimat ketiga, keempat itu menggunakan kata rasang atau pendek. Jadi perbedaannya hanya itu, panjang, pendek, nafas masuk, dan nafas keluar. အရှိကိုပြောပြီးရင်သူအတူလည်းပြောပါတယ်နော်အရှိမှာဟောသလိုပဲအတူမှာလည်းဟောတယ်နော်တိုးစွာမူလဲဝင်သက်လေးကိုဖြစ်စေသည်ရှိတော့ပါလေအဟံငါသည်တိုးတိုးလေးသက်ရှိတယ်လို့သိပါတဲ့ဝင်လေထွက်လေတူပါပဲနော်ဒီတော့အရှိတေးဆိုတာကတော့နော်လုံးမရှုဖို့ပြောတာဒီကတော့နော်လုံးရှုမှစိုးလို့နော် so Buddha say why they say the long and short so Buddha have that very good idea. Some people they control the blood breathing, control the breathing. So Buddha say no need to control, naturally breathing out. Whether long or short, you pay attention there, breathing out only. This meaning, no? Yeah. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kenapa di sini dijelaskan, Buddha menjelaskan ada nafas panjang, nafas keluar gitu ya. Jadi ini sebenarnya Buddha sedang menjelaskan nafas alami gitu ya. Jadi Buddha tahu bahwa ada beberapa yogi yang mungkin dia dengan sengaja mengatur nafasnya. Oh, nafas ini harus panjang, nafas ini harus pendek. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Kita hanya perlu mengetahui kalau emang nafasnya panjang ya kita ketahui panjang, kalau pendek ya kita ketahui pendek. Tidak perlu dikendalikan. So in this case, some wandering might also come in. No problem. Because no need at that time, not possible to know the whole blood. No, you know that sometimes long, sometimes short only. Sometimes you also know other object also. No. Ya, jadi saya sudah menjelaskan di tahap 1 sampai 4 ini ya. Kadang pikiran masih bisa mengembara, bisa lari ya dari objek, dari nafas. Kadang ada pikiran
rencana atau pikiran lain gitu ya. Dan tapi di tahap ini masih tidak masalah. Jadi kalau pikiran lari ke objek lain, ya kita masih bisa balik lagi ke objeknya, yaitu nafas panjang ataupun nafas pendek. Jadi mau nafasnya panjang atau pendek ya kita tinggal balik lagi ke nafas kita yang ada pada saat itu. Sometimes yogi they think I know the two object because he also know the long or short, and also he also know other object. Other than he think I know two object like that. No problem. No problem. Try continue more emphasize breathing in, breathing out. No. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kadang di tahap 1 sampai 4 ini, kadang karena masih ada pikiran mengembara, jadi belum bisa mengetahui keseluruhan tubuh nafas ya. Jadi kadang ada beberapa yogi yang berpikir, oh saya tahu nafas masuk keluar, tapi saya juga bisa ingat rumah gitu, saya bisa ingat sakit atau apa gitu. Jadi pada tahap seperti ini tidak masalah. Jadi cukup lebih ditekankan kepada nafas masuk dan nafas keluar. Kalau pikiran itu ada lari-lari gitu ya. Jadi cukup kembalikan dengan pelan-pelan ke objeknya, yaitu nafas masuk dan keluar, maupun panjang maupun pendek. So in this instruction had one problem. As the yogi have to ask where my mind pot where. As the commentary explain the touching point. Buddha never say the touching point, no. Buddha never say touching point. Yeah, but commentary had to explain the commentary duty. So commentary explain the touching point. Do not pay attention stomach, do not pay attention forehead. In the touching point. Touching point although two places only along. One is the upper leg, one is the nostril. Two places only. No. Yeah. This area only. Inside. Yeah, because breathing in, going in, right? Cannot be paid attention outside the nose. Must be inside. Breathing not go the outside lah, only go in lah. Yeah. Psychology emphasize inside. Commentary along the upper leg also allow. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya, kadang ketika membaca instruksi Buddha dari tahap 1 sampai 4 ini, ada beberapa yogi yang bingung atau bertanya, oke saya perhatikan nafas, tapi di mana gitu? Maksudnya apakah di perut, apakah di dada, apakah di mana gitu. Jadi mereka bingung. Jadi pada saat itu kita bisa melihat ke kitab penjelas makna ya, kitab komentar. Di situ dijelaskan bahwa baru di kitab komentar itu ada penjelasan soal titik sentuh. Buddha tidak pernah menjelaskan tentang titik sentuh. Tapi di kitab komentar ada penjelasan tentang titik sentuh untuk membantu yogi yang bingung gitu ya. Jadi kalau yogi bingung, di kitab komentar, di kitab penjelas makna diperbolehkan ada 2 titik sentuh yang diperbolehkan, yaitu di atas bibir dan di lubang hidung. Jadi lubang hidung itu bisa di dalam lubang hidung atau di permulaan lubang hidung itu juga bisa. Jadi hanya 2 daerah ini yang diperbolehkan, yang dijelaskan dalam kitab penjelas makna, bukan di dahi, bukan di dada, ataupun bukan di perut. Diတော့ဝင်သက်ထွက်သက်လေကိုဘယ်မှာရှုရမလဲလို့မေးစရာရှိတဲ့အတွက်နော်ထာဂရဆရာတော်တွေကနော်အပေါ်နှခမ်းသို့မဟုတ်နှာသီးဝါမှာစိတ်ထားပြီးရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့ထိတဲ့နေရာလေးကိုသတ်မှတ်ပေးပါတယ်နော် So ဖုထဖုထောကစေပါဏစတိတပိတောဘဝင်တစေဝဘဝနာစံပိကျတိနော် commentary explain like that touching point only pot that your mind and that time only your meditation successful ဖုထကစေပါဏစတိတပိတောဘဝင်တစေဝဘဝနာစံပိကျတိနော် touching point very important. Ya, jadi saya sudah menjelaskan di kitab komentar, tadi bahasa Palinya sudah diucapkan oleh saya ya. Jadi artinya adalah hanya kalau kita memperhatikan objek itu di titik sentuh, pada saat itu, hanya pada saat itu baru meditasi kita bisa berhasil. Jadi di kitab komentar sangat menekankan pentingnya titik sentuh. And also commentary advice, your mind
you are mindfulness very weak, sometimes 1000 mind a lot, use the counting method to count the breathing. No, counting method also two method. One is a slow method, another is a quickly method. Ya, Hmm. ya jadi saya udah menjelaskan ya di kitab penjelas makna, dia juga ada tambahan penjelasan lagi. Jadi kalau misalkan ada beberapa yogi yang perhatiannya, kesadaran itu sangat lemah, jadi selain memperhatikan titik sentuh, dia harus menggunakan cara menghitung ya, menghitung nafasnya dihitung. Cara menghitung ini pun dibagi menjadi dua di kitab penjelas makna, yaitu menghitung dengan cara cepat dan menghitung dengan cara lambat. Slowly method is for those whose breathing in, breathing out is both are not clear. Sometimes breathing in only clear, sometimes breathing out only clear. Both not clear. At that time, use slowly method. Slowly method like that. Breathing in one. At that time, breathing out not clear. Never mind. At that time, breathing in coming in again. At that time, breathing in two like that. So counting like that. At that time, breathing in, breathing out both are clear. At that time, change to the quickly method. Quickly method is breathing in, breathing out one only. No, breathing in, breathing out two. So 1 to 8, 1 to 8 have to count. No. Ya, jadi saya sudah menjelaskan di kitab penjelas makna, cara menghitung nafas yang lambat itu adalah untuk para yogi yang ketika memperhatikan nafasnya, salah satu bagian nafasnya itu tidak jelas. Jadi mungkin nafas masuknya tidak jelas atau nafas keluarnya jelas. Jadi hanya salah satunya yang jelas. Jadi pada saat itu seorang yogi hendaknya menggunakan cara menghitung yang pelan ya. Jadi caranya adalah ketika misalkan nafas masuk jelas gitu ya, kita harus dihitung 1. Lalu misalkan nafas keluar tidak jelas, tidak masalah, dibiarkan saja. Lalu ketika ada nafas masuk lagi di situ baru kita 2. Nanti nafas keluar tidak jelas, tidak masalah. Nafas masuk lagi 3. Jadi ini untuk yogi yang salah satu bagian nafasnya tidak jelas. Kalau seorang yogi berlatih seperti itu, maka nanti nafas masuk dan nafas keluar akan menjadi jelas. Ketika nafas masuk dan nafas keluar sudah menjadi jelas, maka seorang yogi hendaknya mengubah dari cara menghitung lambat menjadi cara menghitung yang cepat ya. Jadi nafas masuk keluar hitung 1, lalu masuk keluar lagi 2, masuk keluar lagi 3. Nanti begitu terus sampai 8, lalu balik lagi ke 1. အဲ့ဒီထီးရနေတိုင်းမှာစိတ်ထားပြီးရှုတော့လဲစိတ်ပြတာအများများနေတယ်နော်ဝင်လေထွက်လေမှာစိတ်ကပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရေတွက်တဲ့နည်းသုံးပါတဲ့နော်ရေတွက်တဲ့နည်းက2မျိုးရှိတယ်နော်နှင်းနှင်းရေတွက်တဲ့နည်းနဲ့နည်းနည်းရေတွက်တဲ့နည်းနော်နှင်းနှင်းရေတွက်တဲ့နည်းကတော့တခါတလေဝင်လေပဲထင်ရှားတဲ့ထွက်လေမထင်ရှားဘူးတခါတလေထွက်လေပဲထင်ရှားတဲ့ဝင်လေမထင်ရှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုရေးရမလဲဝင်လေဝင်သွားရင်တစ်လို့ရေးနော်နောက်တစ်ခုဝင်လေနောက်တစ်ခုမလာမချင်းတိတ်ပဲရည်နေနော်ဒုတိယဝင်လေဝင်လာမှနှင်းလို့ပြောင်းတည့်ရနေရှိတည်ရမယ်နော်အဲ့လိုရေလိုဝင်လေထွက်တဲ့တစ်ခုလို့ထင်ရှားပြီဆိုရင်ဒီဝင်လေထွက်လေကနှစ်ခုလို့ထင်ရှားပြီဆိုရင်အမြန်ရေတွက်တဲ့နေဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းမှတိတ်နော်2 3 4 5 6 9 10အဲ့လိုရေနော်အဲ့လိုရေတွက်ပါများလာရင်ဝင်လေထွက်လေပုံမှာဆေးရပိုပြီးတော့တည်ငြိမ်လာ